yang saya cintai, saya hormati dan juga kita banggakan sahabat saya, Wakil Menteri Sosial Pak Agus Jadu. Tepuk tangan untuk seluruh jajaran Kementerian Sosial, Dirjen, Dirjen, Direktur, seluruh staf khusus, seluruh keluarga besar, wabil khusus lagi yang ikut menyiapkan acara ulang tahun DNIKS hari ini. Semua saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Saudara-saudara, kita sudah mengkaji di kantor. Pertanyaannya begini: mengapa Indonesia ini masyarakatnya tetap miskin? Mengapa Indonesia yang menurut data yang kita baca, masyarakatnya ahli sedekah, tapi tetap miskin? Mengapa Indonesia yang kaya raya, tapi rakyatnya mayoritas tetap miskin? Mengapa Muslim mayoritas Indonesia yang menurut ajaran agama, bahkan seluruh agama mengajarkan kita tidak boleh miskin, harus berjuang untuk kesejahteraan sosial secara bersama-sama? Ini pertanyaan yang harus dijawab bersama. Indonesia kaya, kita modal sosial kaya dermawan, modal sosial dermawan, tapi saudara-saudara, momentum sekarang ini menemukan, kita semua menemukan momentum. Rupanya dengan kepemimpinan Pak Prabowo, pemerintahan sekarang berorientasi atau dalam bahasa NU-nya itu tasarruful imam ala ro'iyyaman itu biasa. Jadi tasarruful imamnya, kebijakannya adalah untuk kesejahteraan sosial. Ini berarti kepemimpinan Pak Prabowo kembali ke hitop. Apa hitop Indonesia? Hitop Indonesia adalah para pendiri bangsa kita ini memimpikan Indonesia itu adalah welfare state, negara kesejahteraan, diwujudkan dalam Pancasila, keadilan sosial, diwujudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ada turunannya lagi kesejahteraan sosial, ada Undang-Undang kesejahteraan sosial, ada Undang-Undang tentang pekerja sosial, ada SK-SK Menteri, keputusan Menteri. Kemudian ada badan-badan pengentasan kemiskinan, macam-macam. Ada makan gratis, ada sekolah rakyat, ada operasi merah putih, dan seterusnya. Jadi Pak Prabowo sebagai pemimpin negara kita kemarin terserah mendukung siapa. Ini selama berbicara kesejahteraan sosial, kita tidak boleh oposisi, kita harus sepakat. Jadi saudara-saudara, kita semua berada pada satu barisan untuk mensejahterakan sosial, mendukung pemerintah kita yang sudah kembali ke kita. Oleh karena itu, maka melalui momentum ini 50 tahun, 58 tahun DNIKS, kita berefleksi, kita evaluasi, kita introspeksi. Maka kesimpulannya adalah DNIKS harus mengajak semua pihak, kolaborasi dengan semua pihak. Kemarin kami bertemu Menteri PPN, Bappenas, kita sudah bersepakat bahwa Bappenas harus merancang satu rancangan untuk kesejahteraan sosial dengan melibatkan banyak pihak, kolaborasi dengan kampus, dengan para pengusaha, dengan organisasi-organisasi sosial, diundang ke PPN, diundang ke Bappenas untuk kita bicara. Dan kemudian bersama kementerian-kementerian teknis, kira-kira itu
maka kemudian 5 tahun ke depan kita bersama-sama untuk ikut mensukseskan keberhasilan pemerintahan Pak Prabowo. Saya kira demikian dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya semua pihak yang terlibat. Kami tidak bisa membalas apa-apa dan sekaligus mohon doa restu. Semoga perjalanan 5 tahun ke depan mulus, lancar, dan sukses. Kesuksesan DNKS adalah kesuksesan Menteri Sosial, Wakil Menteri Sosial. Sebelum saya akhiri, saya akan mengiyakan zer dan tolong diikuti. Kalau saya menyebut DNKS, teriaklah sejahtera untuk semua. Sejahtera untuk semua. Kalau saya teriak Kementerian Sosial, teriaklah selalu ada. Kalau saya teriak Indonesia, teriaklah maju bersama. Cocok kan? Oke. DNKS untuk semua. Kementerian Sosial Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin kita sama-sama merenungkan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo saat beliau dilantik pada tahun 2024 yang lalu. Salah satu kutipannya begini, kutipan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan. Negara harus menjamin, melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati dan kemakmuran yang sebenar-benarnya. Ini adalah bentuk komitmen Presiden untuk terus berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menitipkan program-program pro rakyat lewat berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan salah satunya adalah lewat Kementerian Sosial. Kita semua tahu bahwa ada mandat konstitusi. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Setelah itu, Effendi Wahyudi tadi sudah menyinggung, ada undang-undang tentang kesejahteraan sosial, ada undang-undang tentang penanganan fakir miskin yang di dalamnya memberikan suatu arah yang cukup jelas, di mana penanganan kemiskinan harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden tidak berhenti hanya pada pernyataan. Beliau menerbitkan Inpres nomor 4 dan nomor 8 dikurangi nomor 4 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional dan nomor 8 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Di dalam Inpres nomor 8 itu salah satu di antaranya adalah sekolah rakyat. Nah, inilah kutipan saya untuk DNKS. DNKS adalah nadi gotong royong Indonesia di tengah keterbatasan. Kita tidak saling meninggalkan, kita tidak saling menggandeng, karena kesejahteraan bukan dicapai oleh satu tangan, tapi oleh berjuta puluhan tangan.
mari kita buktikan satu bangsa, satu empati, satu gerak bersama. DNIKS bukan hanya nama, tapi jiwa dari perjuangan sosial kita. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ini, Bapak Ibu sekalian, ini saya akan sampaikan bahwa untuk supaya lebih terarah kerja kita ke depan, sebelum saya dilantik, saya dititipi oleh Presiden dengan Pak Wamen tentu. Salah satunya adalah perbaiki data, konsolidasi data, karena data ini yang akan menjadi jaminan kita. Kalau data kita tidak akurat, maka bantuan sosial kita tidak akurat. Seperti data Den. Coba ini dulu. Ini dikenarai ini untuk supaya jadi pemahaman kita bersama. Bantuan dan subsidi sosial pada tahun 2025 ini lebih dari 500 triliun. Maka itu Presiden ingin yang lebih dari 500 triliun ini pelan-pelan kita harus bikin langkah yang nyata untuk supaya bisa lebih tepat sasaran. Jujur kami sampaikan salah satu di antaranya adalah program yang melalui Kementerian Sosial. Itu PKH dan sembako ditenarai 45% itu tidak tepat sasaran. Maka kemudian Presiden menerbitkan Impres nomor 8 tahun 2025. Ini adalah nomor 4, Impres nomor 4 tahun 2025. Ini adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Untuk pertama kalinya di bawah Presiden Prabowo inilah Indonesia memiliki data. Sebelumnya setiap kementerian punya data, pemerintah daerah punya data sendiri, badan lembaga punya data sendiri, dan kadang data satu dengan yang lainnya tidak sinkron. Maka Presiden memerintahkan kita semua, pemerintah daerah, menteri, lembaga, dan seluruh jajaran pemerintah untuk menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional, dan yang diberi mandat untuk mengolah data ini adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Dulu Kementerian Sosial punya DTKS, data tunggal juga sendiri, dikelola sendiri, diintervensi sendiri, setelah itu tepuk tangan sendiri. Dulu. Sekarang tidak bisa lagi. Kita tidak punya data kita adalah dikelola oleh BPS. Dan dengan begitu Bapak Ibu sekalian, ke depan sasaran kita akan lebih tajam. Dalam menindaklanjuti perintah undang-undang, Presiden mengarahkan kita untuk bekerja secara terukur. Maka itulah kami memiliki proses bisnis. Dan kerjanya berdasarkan data. Paling kiri itu adalah data. Dan data tunggal kita Pak Effendi Simbolon sekarang sudah dilengkapi dengan perankingan. Ada desil 1, 2, 3 sampai 10. Tugas kita ini yang di desil 1 dinaikkan 2, yang 2 dinaikkan 3, yang 3 dinaikkan 4. Desil 1 itu adalah keluarga yang belum beruntung, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan, yang dalam statistik itu disebut sebagai, mohon maaf, keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kalau sekarang Pak Effendi Hoeri membuka DTSen, lalu memasukkan disebut namanya, akan keluar Pak Effendi Hoeri itu berada di desil berapa. Kemarin sudah saya titip Pak Effendi di desil 10. Paling atas sudah tidak ada lagi. Pak Effendi Simbolon, semua Bapak Ibu sekalian termasuk Ibu Ketua Panitia bisa melihat berada di desil berapa. Kalau misalnya ada kekeliruan, bisa langsung minta dikoreksi, dilakukan pemutakhiran. Dengan data ini, Presiden ingin mengajak kita ini untuk ikut partisipasi. Bukan hanya pemerintah yang aktif, tapi masyarakat juga bisa melakukan usul dan menyanggah. Sehingga makin tahun data kita insya Allah makin akurat. Maka itu kerja kita bersama dengan data ini. Mari Pak Effendi Hoeri, DNIKS juga berpacu pada data ini. Kita lihat di desil 1, desil 2. Lalu pemerintah akan memberikan perlindungan jaminan sosial. Setelah itu rehabilitasi sosial, dan paling kanan itu adalah pemberdayaan sosial.
Kementerian Sosial tugasnya adalah di desil 1, 2, 3, 4. Kita dorong ke kanan bersama Bappenas ini. Setelah itu setiap tahunnya harus ada keluarga yang naik kelas. Harus ada keluarga yang pindah dari bansos menjadi program pemberdayaan. Tidak akan ada lagi orang yang seumur hidup menerima bansos seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekarang ini ada orang menerima bansos itu 10 tahun, 15 tahun. Dari bapaknya turun ke anaknya, turun ke cucunya. Maka ke depan kita targetkan, ini ada yang mewakili Bappenas, kita ingin hanya 5 tahun, dia sudah pindah lagi ke pemberdayaan. Karena bansos itu hanya untuk mereka yang membutuhkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dalam rangka tindakannya di Inpres nomor 4 itu, kita keliling kemana-mana, termasuk kita keliling ke PPATK. Penerima bansos dari Kementerian Sosial semua saya bawa ke PPATK. Oleh PPATK ditabrakkan dengan 9 juta pemain judul. Setelah ditabrakkan itu NIK-nya ada 600.000 lebih penerima bansos yang juga ikut bermain judul. Sekarang kita sedang akan menuju ke BI untuk menerima, untuk mengorek, untuk melihat, untuk mengeksplor, untuk menganalisis rekening-rekening penerima bansos, dan kita akan periksa saldonya. Kalau saldonya 1 juta ke atas sudah gak layak menerima bansos. Karena penerima bansos itu ketika dia menerima bansos waktunya hanya 3 bulan untuk bisa ngambil. Kalau dia tidak mengambil 3 bulan artinya dia memang gak butuh uang. Maka ini akan kita koreksi ke depan, dan ini adalah bagian perintah dari Presiden Prabowo. Untuk itu kalau sekarang ada bansos main judol, menerima bansos main judol, nanti akan ada kita bentukan dan lain sebagainya. Itu inisiatif dari Kementerian Sosial atas perintah Presiden Prabowo. Dan kita yang membuat atas izin Presiden Prabowo. Maka itu kita terus perbaiki yang namanya data kita ini. Berdasarkan data inilah kita akan jalan ke depan. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mengajak NIKS ini untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga sosial kita, lembaga kesejahteraan sosial kita, LKS, untuk bisa kita akreditasi. Panti-panti asuhan itu mari kita akreditasi lembaganya, sumber daya orangnya atau SDM-nya, kita akreditasi supaya lebih profesional, dan kemudian panti asuhan tidak menjadi kedok bagi orang yang hanya ingin mencari donasi, atau juga bahkan bisa jadi hanya dapat bungkus untuk melakukan kekerasan seksual pada yatim dan yatim. Itu salah satu anak kita, Pak Effendi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya memang sengaja dari Pak Effendi jadi ketua umum, profilnya pas. Itu pas. Jadi kayak sini lebih-lebih sekarang Pak Hasim masuk dia, itu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Karena sebentar lagi beliau hadir, dan dengan adanya Pak Hasim, NIKS ke depan makin kuat kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Selamat siang. Terima kasih kepada semua tokoh yang hadir di sini, yang turut mendukung Pak Effendi. Kapan-kapan kita akan ketemu lagi dengan satu diskusi yang lebih serius untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam rangka menindaklanjuti dan mendukung program-program Bapak Presiden Prabowo. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, NIKS. Kementerian Sosial Indonesia maju bersama. Ya, beliau kan masih mewakili nanti gue di depan ya? Nanti isi bareng. Ya enggak.
Profit di Banten. Ya enggak saya kawal. Saya foto nanti. Dari Sidoarjo. Makasih ya. Makasih sama-sama. Ya. Siap.